Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Ini sampai jam berapa ini? Mau jam 12? Masya Allah ya. Kalau semangat jauh salamnya bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin ya bersemangat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis Isra dan Mi'raj serta haul umum Masjid Jami Baitur Rahman. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Baitur Rahman, Bapak Ludiman. Yang juga saya hormati Bapak Wakil Ketua DKM Bapak Sadimin, Bapak Ketua RW 020 Bapak Suramto, Bapak Ketua RT dari 01 sampai 04. Kita doakan semuanya biar panjang umur, sehat walafiat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Idrus Abdullah, Bapak Haji Fakhruddin, Bapak Ustadz Sofyan, dan Ibu Suci, Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu. Kita doakan juga semuanya panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati tidak ketinggalan, yaitu Ustadz Abdurrahman dan Ustadz Akbar Kolbun yang tadi sudah membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita duduk di rumah Allah dalam rangka Isra dan Mi'raj serta haul umum keluarga besar jamaah Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan yang hadir semua Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita semua akan tercatat orang-orang yang melakukan amal soleh. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, acara yang sangat besar, Mi'raj dan haul. Mi'raj itu pertama Allah menggunakan kata Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu perhatikan, Allah menggunakan kata subhana. Artinya apa? Bahwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa
yang tidak bisa diterima oleh akal. Karena nggak mungkin Rasulullah Isra dari Makkah menuju Palestina yang jarak tempuhnya 1.500 kilo, naik pesawat dari Mekah ke Palestina 1,5 jam, tambah lagi ke Sidratul Muntaha hanya 1/3 malam. Di mana akal manusia yang bisa menerima? Makanya peristiwa yang sangat besar ini Allah awali dengan kata tasbih. Subhana asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Pelajaran pertama buat kita bahwa ucapan tasbih itu adalah ucapan yang Allah sangat suka. Bu, pengen nggak Allah suka sama kita? Kalau Allah suka sama kita, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencari amalan yang Allah suka. Kata Nabi, Bu, kata siapa, Bu? Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Ibu tahu itu apa? Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Ayo Bapak Ibu semangat, ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Ini ucapan yang Allah sangat suka. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen Allah suka sama kita, maka sering-sering membaca ucapan yang Allah suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 4. Bapak Ibu sekalian, kalau tasbih yang barusan Bapak Ibu baca diamalkan, dia akan bisa memudahkan segala kesulitan kita. Ibu tahu nama anak perempuan Rasulullah siapa, Bu? Fatimah. Suaminya siapa? Ali bin Abi. Satu ketika Fatimah datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, hidup saya miskin, suami saya Ali miskin. Saking miskinnya Ali tidak mampu membuat adonan tepung karena miskin. Fatimah ngadu kepada ayahnya. Kata Rasulullah, nih Fatimah, saya kasih amalan. Kalau engkau mau tidur,
penghantar tidur, biar hati kita tenang, biar hati kita enggak gelisah, biar hati kita menerima apa yang Allah kasih sama kita. Kata Nabi, banyak-banyak baca tasbih tadi, pengantar tidur. Itu amalan dari siapa tuh? Nabi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, setiap hari menjalani kehidupan, banyak nggak kesulitannya? Banyak. Sulit ekonomi, apalagi sekarang beras berapa Bu? Sekilo? Seliter berapa beras? Naik apa turun? Sembako sekarang naik apa turun? Masya Allah. Ya. Jadi masalah hidup kita itu sudah banyak, sehingga hati kita kadang-kadang kurang tenang. Untuk menenangkan hati kita, kata Nabi apa? Banyak-banyak baca tasbih. Itu yang pertama. Nanti pulang Isra Mi'raj punya amalan. Yang kedua, ibu saya tanya, ada yang tahu doa Nabi yang dimakan ikan? Nabi apa? Nabi Yunus. Tahu doa Nabi Yunus? Apa Bu? Bapak-bapak ada yang tahu? Doa Nabi Yunus ketika dimakan ikan, dan Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak berdoa supaya minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak. Tapi Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan beristighfar dan bertasbih. Tahu doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masya Allah. Ya. Ini doa, ini tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan. Apa yang Nabi Yunus alami dalam perut ikan? 3 kegelapan. Gelapnya lautan karena ada di dalam laut. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Tapi Nabi Yunus tidak meminta, tidak berdoa supaya dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Tapi Nabi Yunus mengucapkan tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ketika Nabi Yunus terus bertasbih, terus meminta kepada Allah, perut ikan itu panas dan berangkat ke atas muka laut, menumpahkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Apa pelajarannya buat kita Bapak Ibu sekalian? Kalau hidup kita segelap hidupnya Nabi Yunus, kalau hidup kita segelap-gelapnya dalam perut ikan, maka banyak-banyaklah baca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Saya nggak tahu nih kalau di Masjid Baitur Rahman, kalau amalannya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, ya pakai Nur Ali di ujung harapan, seluruh masjid dan musola di wilayah kelurahan ujung harapan Bahagia, itu kelurahan Bahagia, kalau habis azan subuh sebelum qomat, Nur Ali ngajarin apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. Setelah itu baru baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz. Jadi awalnya apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha anta ya hayyu ya qayyum la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka 40 kali. La ilaha anta subhanaka 10 kali. Baru qomat azan subuh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebelum terbit matahari kita sudah mengalami gelapnya malam.
Kalau hidup kita gelap, hidup kita susah, cari rezeki susah, rumah tangganya susah, pekerjaannya susah, merawat anak susah, maka banyak-banyak baca tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. 2. Pelajaran Isra Mi'raj. 3. Masih mau, Bu? Masih mau, Bu? Biar pulang dari sini ada oleh-olehnya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, nanti kita di akhirat ada yang namanya mizan. Apa mizan? Ditimbang amal baik kita, amal keburukan kita, dosa kita, pahala kita, ditimbang semua manusia. Kira-kira nih, kalau nanti kita ditimbang, lebih berat timbangan pahalanya apa dosanya, Bu? Bu, lebih berat timbangan dosanya apa pahalanya? Kalau pengen timbangannya berat pahalanya, kata Nabi apa? Al kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat kata Nabi yang ringan, yang gampang diucapkan oleh lisan kita, tetapi berat timbangan kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Amalan ringan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau hadir ke masjid, ke majelis taklim, dari rumah sudah baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Dapat berapa tuh amalannya? 3. Mari sama-sama kita tasbih 1 kali lagi. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa. Masya Allah. Jadi pulang Isra Mi'raj, 1 dapat oleh-oleh tasbih. Susah hidupnya, gelisah hatinya, galau selalu, maka banyak-banyaklah bertasbih. Isra Mi'raj yang kedua, Nabi Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat nikmat. Kenapa Nabi disuruh Isra? Karena Nabi sedang berduka. Berduka ditinggal mati istrinya Khadijah, yang selama ini membantu perjuangan Nabi. Siapa sih bapak-bapak nih, cintanya cinta mati, pokoknya bucin sama istri, istrinya meninggal, sedih nggak Pak? Kalau istri meninggal sedih nggak? Kayaknya tanah kuburan belum meri udah kawin lagi, Bu, ya. Ya. Kalau ibu-ibu saya tanya, suaminya dicintai, suaminya meninggal, sedih nggak? Pasti. Beda sama bapak-bapak jawabannya, Pak, sedih nggak? Nah, gembira, Bu, ya. Jadi ketika Nabi sedang berduka, ditinggal mati istrinya Khadijah, sedih. Tidak lama nyusul pamannya Abu Thalib meninggal. Akhirnya Nabi dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, harus dibunuh, sehingga Nabi akhirnya berhijrah dari Mekah menuju ke Taif dalam rangka suaka, minta pertolongan. Dari Mekah ke Taif 120 kilo. Kalau kampung kita kemana tuh, Pak? 120 kilo. Nabi hijrah dari Mekah ke Taif 120 kilo jalan kaki, hanya ditemani oleh bekas budaknya Zaid bin Harisah. Jalan kaki, Bu, ke Taif 120 kilo hanya untuk minta pertolongan orang-orang Taif. Sesampainya di kampung Taif, masyarakat Taif bukan menerima Nabi, tetapi Nabi dilempari batu sampai Nabi diusir dari kampung Taif. Sedihnya Nabi tambah sedih. Allah kasih hiburan.
Berangkat Muhammad jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke Sidratul Muntaha, ngelihat surga, ngelihat kehidupan di atas langit, bertemu dengan Allah. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Orang kalau pengen naik derajatnya kudu jatuh dulu, ya, kudu dicaci, dihina oleh orang lain biasa. Kira-kira kita ketika dihina, dicaci oleh orang lain tambah drop apa enggak? Nabi diajak jalan-jalan ke Sidratul Muntaha. Apa oleh-olehnya Bu? Bu, oleh-oleh Nabi jalan-jalan ke Sidratul Muntaha? Sholat. Ya, sehingga kata Nabi apa? Inna awwala yuhasibu bihil abdu, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba min amalihi, dari amalnya, sholatuhu, yaitu sholatnya. Jadi ibu nggak pernah nanti ditanya, pertama kali ditanya oleh malaikat di hadapan Allah, berapa kali ibu ikut Isra Mi'raj di Baitur Rahman, rajin nggak hadir ke majlis taklim, berapa duit ibu berinfak berjariah, berapa kali sudah pergi haji, pergi umroh. Tetapi yang pertama kali ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sholat. Kata Nabi apa? Wa in sholahat, kalau sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka orang ini sukses dan berhasil. Jadi kalau pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat, apa? Sholat. Ya, sholat kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Tetapi ketika sebaliknya, wa in fasadat, sholatnya jarang-jarang, sholatnya malas, bahkan sering ditinggal, terutama sholat 5 waktu. Kata Nabi apa? Faqad khaba wa khasara, orang itu menyesal dan rugi. Kenapa Bu? Sholat itu secara bahasa artinya ad-du'a, berdoa. Bapak Ibu pasti udah hafal semua. Doa duduk di antara 2 sujud. Bu, doa duduk di antara 2 sujud. Siapa yang bisa? Apa Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Paham? Paham itu? Paham? Kalau bapak ibu paham itu, masya Allah, sholatnya penuh dengan bergelimang kebaikan. Ini kita pretel atu-atu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan sholat dosa orang itu Allah hapus. Punya nggak dosa? Punya nggak dosa Pak? Banyak. Jadi untuk menghapus dosa, sholat. Dan itu kita minta ketika kita duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Tidak cukup itu, apalagi warhamni, ya Allah sayangi saya, kasihi saya, berikan saya rahmatmu ya Allah. Jadi kalau pengen disayang Allah, pengen disayangi oleh Allah, pengen dikasih rahmat Allah, kuncinya di mana Bu? Sholat. Yang ketiga apa? Warhamni wajburni, ya Allah perbaiki saya. Gak ada orang semuanya sempurna. Kita pasti punya kekurangan. Kurang mulut kita karena sering banyak ngomongin orang, kurang telinga kita karena sering menggibah orang, kurang tangan kita karena sering mengambil hak orang lain. Wajburni ya Allah, perbaiki saya ya Allah, perbaiki. Maka orang dengan sholat, dia akan tambah baik, akan tambah baik, dan akan tambah baik. Tuh, 3. Terus apa lagi Bu? Wajburni warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, angkat. Jadi
Jadi kalau Allah sudah ngangkat, Bu, nggak ada orang lain yang mampu menundukkan, nggak ada. Jadi kalau Allah sudah ngangkat, pasti akan terangkat. Jadi nggak perlu diangkat oleh Allah, nggak perlu nyogok, nggak perlu makan suap. Siapa kemarin yang disogok? Nyoblos 1 atau 2, Bu? Ya, ada nggak yang disogok kemarin? 50.000, 100.000, diterima apa ditolak tuh, Bu? Bu, kalau diterima haram apa halam? Bu, yang kemarin nerima uang suap, ya pencoblosan, haram apa halam? Hah? Bukan halal, halam. Ya. Nah ini hati-hati. Ya Allah, angkat derajat saya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, sering berkomunikasi dengan Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, Allah udah pasti angkat kita, Bu, setinggi-tingginya, seperti Rasulullah diangkat sampai Sidratul Muntaha, karena Rasulullah sangat dekat dengan Allah. Terus apalagi? Warfa'ni Masya Allah tuh, Bu. Warzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Jadi yang maha pemberi rezeki hanya Allah. Kalau kita nyari duit, nyari nafkah, bekerja rasanya sulit, cuma satu dah, gelar sejadah, minta sama Allah. Warzuqni ya Allah, warzuqni ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Pengen nggak, Bu, punya rezeki banyak, Bu? Pengen aja apa pengen banget? Maka pengen banyak rezeki di mana? Warzuqni ya Allah, berikan saya rezeki. Terus apa lagi, Bu? Wahdini, ya Allah berikan saya hidayah. Ibu, bapak datang ke tempat ini, kalau tanpa hidayah Allah berat. Banyak nggak? Rumahnya samping masjid, tapi sholatnya nggak pernah ke masjid. Berat karena nggak dapat hidayah Allah. Tapi orang karena dapat hidayah Allah, Bu, menurut kerjaan kita berat, itu akan menjadi ringan karena hidayah Allah. Maka orang itu wajib minta hidayah setiap saat. Wahdini ya Allah, wahdini. Maka ibu bapak ketika sholat kan baca ihdinas siratal, ya Allah berikan saya hidayah. Hidayah jalan yang benar. Mustaqim itu jalan yang lurus. Mustaqim itu artinya istiqomah, continue di bidang yang sama terus menerus, itu namanya mustaqim. Dan itu kita minta ihdina. Ya, hidayah Allah itu perlu kita minta. Makanya ibu bapak datang ke sini tanpa hidayah Allah berat sekali. Kakinya berat melangkah, matanya berat melek, ya. Kemudian duitnya berat untuk berinfak, berat. Kecuali orang itu karena hidayah, maka hidayah itu perlu diminta. Apalagi wahdini wa'afini, ya Allah berikan saya sehat. Jadi setiap hari Bapak Ibu minta sehat. Dengan apa? Sholat. Orang yang rajin sholat lebih sehat karena dia punya gerakan badan tersendiri. Dan di dalam sholat itu kita minta wa'afini. Yang terakhir apa? Wa'fu anni, maafkan ya Allah kesalahan-kesalahan saya. Jadi gimana, Bu? Orang kalau nggak sholat, kapan dia minta rezeki? Kapan dia minta hidayah? Kapan dia minta sehat? Kapan dia minta diangkat oleh Allah? Jadi dengan sholat itu komplit semua yang kita inginkan. Maka ibadah yang tidak bisa ditolerir dalam kondisi apapun hanya sholat. Coba Bapak perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi sakit boleh nggak berpuasa? Boleh. Ya, kalau lagi sakit kemudian boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kalau lagi musafir jauh boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau musafir jauh boleh nggak sholat?
nggak boleh. Jadi sholat itu luar biasa, makanya dia tidak boleh ada tolerir sedikit pun. Sakit kek, nggak sakit, usah di kasur juga tetap sholat. Masya Allah. Apalagi nih ngadepin bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulannya pahala. Orang yang mengerjakan yang sunnah di bulan Ramadan, dia bernilai pahala wajib. Besok sholat yang pasti ada di bulan Ramadan, sholat apa? Taraweh. 1 rakaat taraweh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 rakaat yang fardu. Sementara orang yang mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan sama dengan dia mendapatkan pahala 70 kali yang fardu di bulan lain. Maka besok nih targetnya bulan Ramadan, yang fardu jangan sampai ditinggal, yang sunnah juga jangan sampai ditinggal. Ya, orang yang rajin ngerjain sunnah, maka 1 pasti nggak ninggalin yang wajib. Orang yang rajin mengerjakan yang sunnah, 2 pasti yang fardu jika ada cacatnya, kurangnya, ditambal dengan yang sunnah. Ya, Bu, masih terus apa udah? Bu, udah apa terus? Terus bener nih. Saya tanya, ibu bapak sholat duha sehari berapa rakaat? Berapa? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Itu namanya istri solehah. Ya, bapak-bapak berapa rakaat duhanya? 2. Alhamdulillah, ya. Masih alhamdulillah. Ya. Nih saya kasih hadisnya. Biar besok rajin. Kata Nabi apa? In shallaita duha rakaataini. Jika ada orang yang sholat duhanya hanya 2 rakaat, 2 rakaat tapi setiap hari, lam yuktab minal ghafilin, maka orang itu tidak dicatat orang yang lalai. Mantap nggak, Bu? Jadi kalau kita rutin 2 rakaat, terlepas dari penyakit apa? Lalai. Naik berapa, Bu? 4. In shallaita duha arba'an. Jika ada orang salat duhanya setiap hari 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka orang ini dicatat orang baik. Catat tuh. Kalau 4 berapa? Dapat apa? Orang baik. Pengen baik nggak, Pak? Pengen jadi orang baik nggak, Bu? Maka dilihat duhanya berapa rakaat. 4. Naik berapa? 6. Wa in salaita sitan. Kalau dia salat duhanya 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka orang ini dicatat sebagai orang ahli ibadah. Ya. Jadi mau pengen ahli ibadah nggak? Berapa tadi duhanya? 6. Jadi yang 2 besok saya tambahin. Ya, kalau pengen tercatat orang apa? Ahli ibadah. Naik berapa, Bu? Naik lagi masih? Naik lagi masih berapa? 8. Wa in salaita duha samanian. Kalau orang ini salatnya 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka orang ini dicatat orang yang sukses. Tuh, maka alhamdulillah dan 8. Sukses dunia dan sukses apa? Akhirat. Jadi kalau pengen sukses, kuncinya apa? Duha berapa? 8. Naik lagi berapa? 10. Masih naik nih, masih naik 10. Ya. Kalau ada orang yang sholat duhanya 10, kata Nabi apa? Orang itu tidak dicatat hari itu mengerjakan dosa. Masya Allah, ya, luar biasa kan? Naik lagi berapa? 12. Ada nih jamaah Baitur Rahman yang duhanya 12. Hah? Ada, alhamdulillah. Ya. Kalau duhanya 12,
Kata Nabi apa? Banallah baitan fil jannah. Maka orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Makanya ada hadis Nabi mengatakan apa? Jadi salat rawatib Rasulullah itu 12. Salat rawatib itu kan yang mengiringi salat fardu, qobliyah ba'diyah. Nabi dalam sehari semalam salat rawatibnya berapa? 12. Kalau orang yang mampu memelihara salat rawatibnya sampai akhir hayat 12 rakaat setiap hari, maka orang itu banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan apa? Surga. Di mana? Bangunkan rumah di mana? Di surga. Nah, coba Bapak hitung nih. Bu, salat fardu sehari semalam berapa rakaat? 17. Ditambah rawatib salat qobliyah ba'diyah 12. Jadi berapa? Ditambah salat malamnya 11. Jadi berapa? Arba'in. Jadi 40 rakaat. Dan itu setiap hari. Orang yang bisa istiqomah, ya, maka orang itu akan Allah bangunkan apa tuh? Surga. Apa bangunkan rumah di surga. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan besok ya. Ramadan besok salat fardunya 17 rakaat. Salat rawatibnya 12 rakaat. Salat malamnya, salat malam termasuk taraweh 11 rakaat. Maka dia sudah salat 40 rakaat. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini oleh-oleh apa? Mi'raj. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah kasih taufik, hidayah, kesehatan, panjang umur, bisa melakukan semua perintah-perintah Allah dan perintah Rasul dengan sempurna. Yang terakhir, Bu, bulan Sya'ban ini bulan roah. Orang bilang bulan apa? Bulannya arwah. Makanya ada haul. Haul itu mengirimi doa orang yang sudah berada di alam kubur. Bu, saya tanya, doa kita untuk orang yang di alam kubur sampai enggak? Sampai enggak? Nah, kalau ada orang meyakini tidak sampai, silakan dicoba. Silakan dicoba. Nanti laporan sama kita. Biar kita apain? Kita doakan. Jadi semua doa yang kita baca, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah sampai untuk orang-orang yang di alam kubur. Apa dalilnya? Ibu disuruh banyak istighfar oleh siapa? Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Kata Allah, "Fastaghfir lidambika wal mu'minin." Istighfarkan, banyak-banyak beristighfar untuk dosa kita, banyak-banyak beristighfar untuk dosa saudara-saudara kita yang beriman. Disuruh oleh Allah beristighfar. Kan kita beristighfar al-ahya'i minhum wal, yang hidup dan yang mati kita istighfarkan. Maka dalam bulan Sya'ban ini kita kirim istighfar. Istighfar itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Luar biasa. Dalam hadis qudsi dijelaskan. Kata Allah nih, kata Allah, ini ada orang ahli maksiat. Orang ini dosanya banyak, tinggalnya di neraka. Kemudian Allah angkat dari neraka pindah ke surga. Padahal dosanya apa? Banyak. Enak gak tuh? Akhirnya orang itu bertanya, ya Allah, kok bisa saya banyak dosa, di dunia saya banyak dosa, kenapa saya dipindahin dari neraka menuju ke mana? Surga. Apa kata Allah? Bi istighfari waladika laka. Kamu ini bisa pindah sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semakin kita sering ngirimin istighfar buat orang tua kita, apalagi yang sudah ada di alam kubur,
maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang malam ini hadir semua, siap mengirimi istighfar orang tuanya, yang hadir dosanya Allah hapus, yang di alam kubur dosanya dihapus dan diangkat derajatnya. Apalagi dia hadir juga, dia nyumbang juga. Nah, beda tuh. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian nih, ciri-ciri orang husnul khotimah, ya, kalau mengerjakan yang sunnah jangan dikasih tahu orang lain. Nyumbang nih, kalau nggak diumumin marah. Ya, makanya ada peribahasa kan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Jangan sampai tahu. Kalau ada orang yang ngerjain sunnah dikasih tahu ke orang lain, pahalanya habis. Tadi berapa salat duhanya, Bu? 8. Habis salat duha selesai pada 12 rakaat bikin status di WA, alhamdulillah hari ini saya salat duha 12 rakaat. Pahalanya apa tuh? Habis. Hati-hati, yang sunnah jangan pernah dikasih tahu orang lain. Makanya kenapa, Bu? Kata Nabi apa? Afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu salat malam. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu kalau kita ngerjain salat malam. Maka jangan pernah dikasih tahu orang lain. Karena kan zaman status. Ya Bu ya. Habis baca Quran, alhamdulillah 1 juz, alhamdulillah hari ini hatam. Nah, bikin status doang. Tapi yang lihat apa? Banyak. Berarti kita udah ngasih tahu ke orang lain. Hati-hati. Gara-gara bikin status, akhirnya pahala kita apa tuh? Habis. Nauzu. Pengen dosanya habis, pengen dosanya dihapus oleh Allah, suruh banyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus astagfirullah, 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 astagfirullah. Rabbi zidna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha. Hasan Rabbal astaghfirullah minal. Ibu sekalian, pembahasan tentang istighfar dan taubat hari Rabu kemarin saya habis syuting di TVRI Serambi Islami. Nanti akan tayang di 10 Ramadan jam 4:30 sampai jam 6, khusus pembahasan taubat. Ada yang tanya gini, Pak Ustadz, saya ini berpacaran bebas, kemudian sampai hamil. Karena malu dalam kondisi hamil, akhirnya janin yang sudah besar saya gugurkan, saya bunuh. Apakah taubat saya diterima? Apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya, Bu?
saksikan tanggal 10 Ramadan di TVRI acara Serambi Islam bersama saya. Ya, ada pertanyaan begitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Balighna ya Ramadan, pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan. Sehat walafiat, rezekinya banyak, berkah, bisa diberi kekuatan dalam beribadah selama bulan Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.